الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم في خير ولطف وعافية. اللهم زينا بالحلم وجملنا بالعلم وكملنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة. Kita belajar buku Tauhid Aqidatul Awam, Madhabul Asy'ariyah. Belajar Tauhid di Madhabul Asy'ariyah. Sampai As-Sifat. Itu kemarin yang kita belajar As-Sifat An-Nafsiyah 1. Nafsiyah itu bahasa Indonesia bilang apa? Zatullah Ta'ala mungkin. 1. Yang kedua ada as-sifat as-salbiyah. Kenapa bilang salbiyah? Itu saya nggak mau masuk di sini, takut mereka bingung. Tapi kita harus paham di sini sifat itu jadi 3 bagian. Yang pertama, ma yadullu ala dzat wa yash'ur bis sifat. Dia kalau kamu dengar kata itu bisa paham, oh ada zat. Ada zat sifatnya gini. Maksudnya zatullah ta'ala. Maka sifatul qadir. Al-qadir. Kalau kita bilang qadir. Qadir itu artinya apa, Bu Aida? Qadir? Terdahulu, bukan Syekh? Qadir enggak, qadir itu yang bisa pergi, bisa bulan, bisa kasih, bisa dilarang, bisa Qadir mampu. Mampu juga bisa namanya mampu. Oke. Qadir. Kalau kita bilang qadir ini seperti contoh biar kita paham. Bilang Faisal qadir an yakul, bisa makan. Kalau tidak bisa, ini kita bilang fulan lagi sakit sampai tidak bisa makan. Ini berarti tidak ada sifat tersebut. Al-qudrah. Qudrat al-akl. Qadir. Ini zat fulan yang sakit atau yang sembuh bisa makan. Ini namanya qadir. Tapi wa minhu hayy. Kita bilang fulan hayy. Hayy, hidup. Ya, berarti ada zat hidup. Fulan itu hayawan, binatang, ini semuanya masuk. Sifatnya hayat. Oke. Wa ma yadullu ala dzat wa la yash'ur bis sifah. Ma yadullu ala dzat, sifatullah ta'ala ma yadullu ala zat. Seperti kata lafzul jalalah. Lafzul jalalah, kata Allah. Allah itu lafzul jalalah. Tidak ada sifat, tidak ada arti di kata Allah, itu zatullah ta'ala. Ya. Wa ma yadullu ala sifah faqat kal qudrah. Kal qudrah itu sifatullah ta'ala al-qudrah, qadir. Sifatullah ta'ala al-qudrah. Afadahul yusif. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qadirun wa qa'imun ghaniyun wahidun wa hayy. Itu yang kita belajar. Al-haya. Al-haya itu hidup. Sifat ini wa hayy, hidup. Dan apa? Pribadi Maha Esa, Maha hidup. Maha Esa, Maha hidup. Allah Ta'ala hidup. Tidak mungkin dia mati. Itu sifatul maut, sifatul hayati lillahi ta'ala. Bukan seperti sifat kita hidup. Saya sudah kemarin bilang seperti itu. Terus bilang setiap kali. Karena kalau kita bilang fulan hidup, hidup berarti ada waktu, ada batas umurnya sampai dia meninggal. Fulan hidup, ada waktu dia mulai dari ini sampai ini. Kita kemarin sudah jelaskan. Tapi hayatullah ta'ala, hidup Allah ta'ala bukan seperti kita. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai qadirun. Dalilnya al-hayy itu dari mana? Ya, bagus. Dalilnya al-hayy itu qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Berarti Allah Ta'ala hidup.
dari Al-Quran juga hadis-hadis itu jelas itu semuanya. Wal qudrah sifatun tusahhih lidzat an taf'al wa tadruk. Itu al-qudrah sifatun tusahhih lidzat an taf'al wa tadruk. Zatullah Ta'ala hidup berarti bisa, mampu. Itu namanya qudrah, sifat al-qudrah. Kalau tidak ada sifat seperti itu, berarti tidak bisa ciptakan langit, bumi, sesuatu yang semuanya yang ada di alam dunia kita. Tapi karena Allah Ta'ala qadirun, sahibu qudratin, bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'. Kulli syai'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sifatun tusahih lidzat أو تفعل. والإرادة قادر مريد صفة الإرادة صفة تقتضي ترجيح أحد الجائزين. Allah Ta'ala mau ini atau ini, itu semuanya sifat Allah Ta'ala. Tapi seperti saya ulang lagi, iradah kita namanya iradah hadisah, iradah hadis. Kenapa hadis? Karena saya bisa dari waktu baru lahir, baru apa namanya ini, lahir ya betul. Saya mau makan, kasih tanda ibu sudah langsung paham anak lagi sakit, lagi makan. Mau sesuatu saya nangis sampai ibu atau ayah paham. Itu sifat manusia, sifat makhluk. Tapi sifatullah Ta'ala, iradatullah Ta'ala taqtadhi ahadul jaizain. Mau masukin kamu surga atau masukin neraka, itu iradatullah Ta'ala. Luas dari iradah kita. Iradat. Ada iradah itu yang kita setiap binatang atau hayawan ada sifat seperti itu. Ini lihat kita. Kalau kita di jalan lihat apa namanya kucing atau anjing atau lagi haus, bisa datang ke kita, ya kan? Kita paham lagi haus. Ini namanya yuridu, pengen atau minta dari kamu. Itu sifat iradah. Tapi sifat iradatullah Ta'ala itu muta'alliqa bi'ilmihi, seperti ilmunya subhanahu wa ta'ala. Ilmunya mulai dari kapan? Kita sudah belajar. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ilmu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Dzatul Qadim. Iradatullah Ta'ala sifatun taqtadi tarjih ahadul jaizaini ala al-akhir. Fa'alun lima yurid. Qala Ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang dia mau langsung. Kita enggak, tidak bisa. Saya pengen atau mau rumah baru. Baru mulai dari sekarang harus bantu, harus bangun, harus ikut apa urusan yang di hidup kita seperti biasa, cari tanah, terus beli, bayar, habis itu mulai kerja sampai bangun rumah. Tapi iradatullah Ta'ala la taqtadhi bimithli iradatina, tidak seperti iradah kita. Oke. والعلم فعال حي وحي قادر مريد عالم بكل شيء. Alim apa itu? Maha mengetahui atas segala sesuatu. Alim. Seperti biasa saya bilang alim. Alim ini kita bilang fulan alim, fulanun alim. Kapan mulai ilmunya? Setelah dia baru masuk pondok, belajar, hafal, baca, terus sampai jadi alim. Tapi ilmu Allah Ta'ala muta'alliqun bidzat, sifatun qadimatun qa'imatun bidzatillahi Ta'ala. Sifat qadimah itu sifatul ilmi. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada awal juga. Ilmu Syekh kapan mulai belajar ilmu? Ya dari 2000, dari 1997 atau 96 mulai. Oh berarti ilmu Syekh Faisal mulai dari 1996 atau 97. Ya. Ilmu Allah Ta'ala
Ya, kalau kita bilang setelah dia cipta langit dan bumi, berarti sebelumnya dia bodoh. Na'udzubillah, enggak. Itu yang kita harus perhatikan. Kenapa saya sering bilang sifat kita ada awal, sifat kita makhluk. Sifat kita apa? Hadis, namanya hadis baru, ada awal, ada akhir. Tapi sifatullah Ta'ala enggak. Wa sifatun yankashifu biha syai' 'inda ta'alluqiha bihi. Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Bikulli syai'. Tidak ada sesuatu Allah Ta'ala tidak tahu itu jadi atau tidak jadi di dunia ini. Tidak mungkin. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Ta'ala tahu semuanya yang di dunia ini. Oke. Sawa'an kana mujmalan atau mufassala. Mujmal itu apa bahasa Indonesia? Menyeluruh. Hah? Menyeluruh ya, Syekh. Menyeluruh. Wa mufassal? Apa itu mufassal? Itu al-ijmal, ini contoh. Al-ijmal itu kita bilang orang Indonesia berapa itu sampai 200 sekian juta. Itu ijmal, namanya ijmal dalam bahasa Arab. Mufassal fulan hidupnya gini, itu namanya tafsir. Nah, itu yang maksud ijmal. Fa ilmullah Ta'ala semuanya masuk di ilmullah Ta'ala. Sampai ada satu orang bilang orang mulhid, orang yang kafir, dia bilang saya bisa hidup, bisa mati sesuatu. Mereka bilang tidak mungkin. Ini Allah Ta'ala, ini khusus Allah Ta'ala. Dan saya bisa juga. Ambil, maaf itu kotor kambing atau sapi, taruh juga daging di sebelahnya, taruh di dalam satu botol. Dalam 2 hari, 3 hari bisa keluar apa itu namanya? Dud. Apa makna dud, Farida? Dud. Tahu dud atau tidak? Enggak, Syekh. Adud itu kalau ada yang mati, kucing atau itu setelah 2 hari 3 hari kalau kita tidak dikubur, ada yang keluar dari badan. Ulat, Syekh. Ulat. Belatung. Ya. Setelah 3 hari, 4 hari di dalam botol tersebut ada belatung itu. Dia bilang sama mereka, lihat, saya bisa cipta, tapi ada satu orang yang cerdas bilang sama dia, Allah Ta'ala maha tahu apa yang dia cipta di dunia ini dan di langit atau bumi, semuanya Allah Ta'ala tahu. Ini kamu tadi bilang bisa cipta ya kan? Sudah. Ini berapa? Yang di dalam botol berapa? Umurnya berapa? Ayo, kalau kamu tahu kasih tahu. Dia bisa, tidak bisa dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya. La ilaha illallah. Al-ilmu, ilmu Allah Ta'ala sifatun yankashifu biha 'inda ta'alluqihi. Jadi luas sekali. Luas. Mau apa luas? Ilmunya, ilmu Allah Ta'ala seperti zatnya, qadim. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang baru tahu Allah Ta'ala baru tahu hari ini atau setelah ini. Enggak, semuanya sudah dari awal. La ilaha illallah. Qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Oke. Sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tantazim. Maha mendengar, maha melihat. Oke, Sami'un al-basir juga maha bicara. Sami'un al-basir. Nah, sam'una itu mendengar kita, sifat manusia tidak mungkin bisa dengar dalam kupingnya itu rusak, itu namanya tablah. Atau ya tidak mungkin. Juga kita harus ada alatnya. Ini biar kita bisa dengar. Tapi sam'ullah Ta'ala bukan seperti kita.
dengaran atau mendengar kita itu sampai mana? Ada batas. 1 kilo, tidak mungkin 1 kilo. Ini berapa mungkin berapa meter ya kan? 10 meter, 5 meter sudah ada batas suaramu. Syekh, saya bisa dengar dari jauh. Oke, bagaimana dengar dari jauh? Karena speaker, ya itu ada alat, ada. Tapi maksud kita suara yang biasa. Ada batas suara yang kita. Walau kita bilang pakai alat, alatnya bisa sampai mana? Biasa mereka tulis ini bisa sampai 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Habis itu kita tidak bisa dengar. Ya, berarti ada batas. Tapi sam'ullah Ta'ala bukan seperti sam' kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Terus ini kenapa kita masuk bahas ini? Kita tidak tahu. Ini karena ada di Al-Quran. Sudah. Kita baca di surat 28, juz 28, surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami'a Allah. Barusan Allah Ta'ala dengar bicara yang kamu sama perempuan tersebut. Ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gini. Rasulullah bilang enggak, ini harus gini. Sampai dia bilang atau doain, ya Allah bantu saya. Bagaimana jelasin hukum-hukum masalah itu nanti kita di buku tafsir. Tapi Allah Ta'ala menurunkan qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Waktu Allah Ta'ala bilang sama Musa, wahai Musa, kamu sama Harun pergi, saya dengar dan lihatmu. Ya. Sama Allah Ta'ala itu yang kita mungkin kita tidak bisa faham bagaimana caranya. Karena kita orang najis, tidak mungkin kita faham. Ya. Bisa dengar dia subhanahu wa ta'ala, bisa dengar sampai ulama bilang yasma'u dabiban namlah, itu jalan semut bisa dengar. Terus di mana? Di dalam batu. Batu itu di mana? Di dalam laut. Yasma'u dabiban namlatis sauda fi sakhratis samma fi lailatil dhalma. Di dalam batu. Sampai kita di dalam hidup kita. Saya pernah lihat waktu di Yaman, masih kecil, mereka lagi keluarin batu biar bangunan rumah. Batu tutup. Waktu mereka buka, di dalamnya ada semut. Tidak ada jalan masuk keluar. Dari mana? Rezekinya bagaimana? Subhanallah. Di dalam batu. Saya hadir hari tersebut. Tapi waktu itu bukan seperti sekarang, ada HP, ada kamera, ayo rekam, enggak. Ini sekarang dia lagi apa bahasa Indonesia tenggelam ya kan, di dalam sonai atau itu mereka lagi foto, enggak ada yang bantu. La ilaha illallah. Sami'. Yasma'u. Berarti kita harus, kalau kita ini lihat, kalau kamu mau sesuatu, bisa bicara dengan Allah Ta'ala dalam hati. Bisa dengar. Berarti tidak butuh suara syekh. Ya Allah, kasih saya ini. Ya Allah, sudah dalam hati cukup. Kalau kamu dekat, maju. Kalau kamu khusyuk, mau maju atau mau bicara dengan Allah Ta'ala, harus ambil waktu yang bersih, waktu safa. Lebih afdal itu akhir malam. Akhir malam bangun, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak ada yang itu, 2 rakaat, 1 rakaat, terserah berapa rakaat di dalam kondisi yang atau waktu halus safa, bisa kasih tahu sama Allah Ta'ala yang kamu mau kasih tahu. Hidup saya, anak saya Syekh, ya anak kamu, hidupmu untuk depan, untuk dunia dan akhir, bisa semuanya. Akhir malam harus saya doain, Syekh harus saya doain sampai ada yang di sebelah dengar. Itu kalau kamu mau doa sama yang di sebelah ya boleh, tapi saya mau doain sendiri.
nggak mau ganggu. Rumah saya kecil, kamar saya kecil, saya mau suami lagi tidur, saya salat bisa. Atau kebalik, saya mau salat, istri masih tidur, lagi tidak salah. Bisa. Dapat pahala, ya dapat pahala. Dengar saya, ya dengar saya. Yang syaratnya dengar seperti saya tadi bilang. Setiap kali saya bilang, cari mic. Setelah dunia ini, cari mic yang bisa sambung sama Allah Ta'ala. Itu mic-nya apa? Istiqamahmu, ibadahmu, bersihin hatimu. Itu mic kamu. Itu sinyal kamu. Harus kamu kasih arah sinyalmu ke sinyal ke apa bahasa satelit. Ini kita lihat kalau tidak ada satelit tidak bisa. Ya kan? Kalau ada satelit, tidak ada satelit tidak bisa. Tapi ini hati kita seperti satelit juga. Kita harus kasih arah. Arahnya, wasilahnya apa? Wasilahnya Nabi Muhammad SAW. Itu alat wasitah di antara kita dan Allah Ta'ala. Ayo ikut sunnahnya, ikut adabnya, ikut akhlaknya. Biar bisa maju. Itu adab-adab yang kamu belajar di hadapan Allah Ta'ala. Ini kita lihat. Manusia ini, bashar, mau ketemu sama manusia, teman kita juga. Harus pakai yang bersih, harus rapi, ya kan? Ini sifat manusia. Di makhluk sama makhluk. Ya, sampai Allah Ta'ala kita baca di Al-Quran, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu yang kita harus, kalau mau Allah Ta'ala dengar kita harus kasih kondisi yang benar, yang bagus. Dalam kondisi apa kamu bisa ketemu sama Allah Ta'ala. Saya mau salat qiyamul lail, tapi hati saya masih kotor, masih dengki, masih sombong, masih ini walau kamu setiap hari, setiap malam, bangun malam, tapi sifat hatimu seperti itu, atau hatimu masih kotor seperti itu, tidak ada manfaat. Itu sebab tolak, tidak bisa dengar. Tidak bisa dengar doamu, tidak bisa dengar amal yang baik dari kamu, tidak, Allah Ta'ala tidak terima. La ilaha illallah. Sami' ya. Ini tambahan, enggak tahu gimana masuk. Tapi mudah-mudahan ada manfaat. Allah Ta'ala Sami', bisa maha dengar, ya kan? Maha dengar. Basir, maha melihat. Allah Ta'ala lihat kita sekarang. Iya, lihat kita sekarang. Syekh, saya di dalam rumah ada ini lantai 2, 1, 3. Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala maha tahu semuanya ini. Jadi ini duduk ini sekarang Syekh ini, jadi saya senang. Kenapa senang? Karena Allah Ta'ala lihat kita lagi belajar agama. Ya, bagus, itu sifat yang bagus. Seharus selalu, setiap saat, setiap waktu kita duduk di tempat, kalau Allah Ta'ala lihat kita senang. Itu yang namanya at-taqwa. At-taqwa, ada yang bilang, ulama bilang at-taqwa seperti itu. An yaraka haitsu amarak. Allah Ta'ala berintah kita, ayo salat, setiap kali dia lihat kita di sana. Ayo zakat, setiap kali puasa, setiap kali lihat. Wa yaftaqidaka haitsu nahak, tidak melihat kamu di tempat yang haram. Dia lihat ada siapa, ada fulan. Itu namanya at-taqwa. An yajidaka haitsu amarak wa yaftaqidaka haitsu nahak. Ya, ini kita kasih contoh di sini, kasih contoh aja. Ini karena setiap hari kita ketemu sama berapa akhwat, berapa ibu yang ikut kelas ini, ikut pelajaran ini. Jadi kalau dia tidak ada, kayak ada yang kurang, ya kan? Ini kita sifat manusia, sifat makhluk sama makhluk. Apalagi kalau sifatullah Ta'ala sama hambanya. Ya, ini lihat saya ini semuanya kasih contoh biar yang penting paham.
Sifat manusia seperti saya tadi bilang, kalau kita lihat fulana tidak ada atau fulan tidak ada, pasti kita tanya, di mana fulan? Fulana kenapa tidak ada? Ntar kita cari tahu, oh dia sakit atau tidak, mungkin kita perhatikan. Allah Ta'ala sama hambanya seperti itu. Sampai di dalam riwayat hadis, dari Nabi. Ada berapa riwayat hadis? Rasulullah bersabda, rumah yang ahlinya atau orang punya rumah baca Al-Quran, yatara'a, langit ini malaikat bisa lihat rumah tersebut seperti kita lihat bintang. Yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Kita di bawah lihat bintang. Gimana bintangnya? Ada yang besar, ada yang warnanya cahayanya besar, ada yang kecil, ada. Itu bintang. Terus kalau kita baca Al-Quran, ahli sama maksudnya malaikat, lihat rumah kita, di antara rumah seperti bintang, ada cahaya keluar. Jadi kita baca Al-Quran di rumah atau tidak? Ya Syekh, ini bagus sekali, Masya Allah. Ya, ayo, latihan, mulai. Baca. Jangan malas. Syekh, bacaan saya belum lancar. Ya, baca sedikit. Yang penting ada cahaya dari rumahmu keluar ke atas. Mereka lihat. Ya. Juga ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau hamba Allah Ta'ala, dia selalu doa. Selalu doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Ta'ala tidak kasih. Dalam riwayat, Allah Ta'ala tidak kasih. Orang yang Allah Ta'ala itu siapa yang Allah Ta'ala cinta sama dia, sama orang tersebut. Tidak kasih. Kenapa? Allah Ta'ala bilang sama malaikat, tidak kasih hambaku. Saya mau dengar suaranya. Terus kalau orang jahat, orang fasik, orang bermaksiat, Allah Ta'ala bilang, kasih. Saya enggak mau dengarnya. Ya, ini jadi kita kalau doa harus di dalam cara atau kondisi yang enak. Allah Ta'ala kasih atau tidak itu kita terima, ikhlas aja. Mungkin Allah Ta'ala, saya enggak tahu Allah Ta'ala suka saya atau tidak, tapi kalau kita lihat tidak kasih artinya ada sesuatu yang saya tidak tahu. Sami'unul basir. Allah Ta'ala melihat kamu pergi ke sana ke sini. Ini sifat bagus. Tapi harus ada rasa takut dari Allah Ta'ala di dalam hati. Sampai di dalam riwayat hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, waktu kamu maksiat kepadaku, tahu saya lihat atau tidak? Pasti jawaban kita tahu, ya kan? Allah Ta'ala kasih bilang di dalam riwayat hadis itu, kalau kamu tidak tahu saya lihat, in kunta ta'sani in kunta tarani falima asaitani, fa in kunta ta'rifu annaka tarani falima ja'altani. Kalau kamu tahu saya lihatmu, kenapa kamu jadikan aku yang paling hina? Atau kamu tidak takut dari saya? Kalau dari manusia takut, ya kan? Malu dari manusia. Saya ada sesuatu yang maksiat, saya di hadapan manusia enggak, kayak baik, Masya Allah. Tapi kalau sendirian melakukan dosa yang tersebut, kamu kayak jadikan Allah Ta'ala yang berhormat kepada makhluk lebih afdal dari Allah Ta'ala. Itu kita kemarin yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka biasa sembunyi dari manusia, tapi dari Allah Ta'ala enggak. Itu hidup kita sekarang. Kita sendirian, saya sendiri di rumah lihat video yang mana? Kadang-kadang yang tidak bagus. Tapi kalau ada orang, enggak, saya cari video yang bagus biar dia lihat saya. Berarti saya jadikan Allah Ta'ala yang paling rendah dari makhluk. Harus kita berhati-hati. Juga salat, puasa, ibadah. Seluruh ibadah yang kita harus menggunakan atau melakukan harus
di dalam kondisi yang bagus. As-Sami', Allah Ta'ala qala wa huwa as-sami'ul basir, sami' wa basir, melihat. Wa mutakallimu wal mutakallimu. Al-mutakallimu sifatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala yu'abbir anha bin nadm al-makhsus al-musamma bil Quran. Ini Al-Quran namanya kalam Allah Ta'ala. Tapi Syekh kita bilang Allah Ta'ala sifatullah Ta'ala atau kalamullah Ta'ala bukan seperti kita huruf, suara. Ini Al-Quran huruf suara. Ini suara kita. Biar kita bisa baca. Tapi ucapan Allah Ta'ala yang artinya ada di Al-Quran itu. Al-kalam sifatun azaliyah juga seperti ilmu itu. Khusus Allah Ta'ala. Qa'imatun bidhatihi ta'ala subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Yu'abbiru anha bin nadhm al-makhsus. Allah Ta'ala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Ta'ala bicara dengan Musa berkali-kali. Fakalamuhu Ta'ala laisa biharfin, tidak ada huruf. Tidak ada suara. Bal bi kalamin qadim la awwal lahu. Kalamullah Ta'ala qadim, tidak ada awal. Tidak ada akhir. Wa amma ma'na wa kallama Allah Musa taklima ay asma'ahu kalamuhu al-qadim. Artinya apa itu wa kallama Allah Ta'ala bicara sama Musa berkali-kali, artinya dia dengar bicara Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya ada siapa itu kasih riwayat hadis? Sebentar. Saya kemarin baca sampai Allah Ta'ala bilang sama Musa, wahai Musa, biar kamu bisa bicara sama saya ciptakan di dalam hatimu 70 telinga, juga 30 itu. Saya kemarin di mana baca? Ya, di dalam juga riwayat atau sejarah Sayyidina Musa alaihissalam, waktu dia pergi ke Tur Saina mau bicara dengan Allah Ta'ala, dia dengar semuanya yang ada di sebelahnya, dengar bicaranya. Bisa dengar bicara Allah Ta'ala sampai kalamu bi jami' a'dha'ihi min jami' al-jihad. Ya, asma'ahu ay asma'ahu kalamahu. Dia bisa dengar bicara Allah Ta'ala. Bi jami' a'dha'ihi, bukan di kuping aja, di seluruh badannya. Terus dari arah mana Syekh? Kanan kiri? Dia bilang dari seluruh arah itu. Atas bawah. Itu sampai Jibril di sebelahnya tidak bisa apa yang Allah Ta'ala mewahyukan kepada atau bicara Allah Ta'ala sama Sayyidina Musa. Ini jadi pusing sedikit ya kan? Jadi pusing. Tapi itu sifatullah Ta'ala. Kita bilang luar biasa. Sifat kita kalau tidak ada kuping tidak bisa dengar. Sudah selesai. Tapi waktu dia bilang, waktu kita baca bijami' a'dha'i, seluruh badan Sayyidina Musa bisa dengar bicara Allah Ta'ala. Oke, dari mana? Tidak ada arah kanan kiri. Terus falam yasma' Sayyidina Jibril di sebelahnya tidak bisa dengar yang Allah Ta'ala bicara sama Sayyidina Musa. Jadi ini mungkin kita tidak bisa jelas lebih tersebut. Sampai di dalam riwayat Sayyidina Musa alaihissalam setelah dia balik dari bicara dengan Allah Ta'ala, dia tutup kuping, nggak mau dengar suara manusia, tidak enak, nak bahasa Indonesia, nak ya kan, tidak mau dengar suara orang lain. Ya Allah, rasa setelah dia dengar sama Allah Ta'ala, bicara Allah Ta'ala, enggak mau dengar suara lain, dia lihat atau dengar suaranya seperti apa, suara binatang, hayawan yang berisik, suara manusia, sampai dia enggak mau. Juga bagaimana Sayyidina Musa bisa hidup lagi sama manusia? Allah Ta'ala melupakan Sayyidina Musa. Jadi setelah berapa hari lupa lagi rasanya,
biar dia bisa hidup sama temannya atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ini tanazzal Allah an dhalik. Ay annam tadra ba'da an kana sakina bi adami tanazzal an dhalik. Qala wa khalaqa Allahu sam'an. Allah Taala ciptakan dengaran sama Sayyidina Musa atau mendengar sama Sayyidina Musa sampai dia bisa dengar. Wa quwwa juga kuat sampai bisa dengar. Hatta adraka bi kalamul qadim. Summa mana'ahu ba'da raddih. Setelah dia balik ambil sifat itu. Ja'a akhrajat Tabarani an Ibn Jubair عليه أن جبريل عليه السلام عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أوحى الله إلى موسى أني جعلت فيك 10,000 سمع ya وإذا bantu أوحى الله إلى موسى أني جعلت فيك 10,000 سمع حتى سمعت كلامي 10,000 apa dengaran sampai kamu bisa dengar saya. La ilaha illallah. Wa 10,000 lisan hatta ajabtani. Itu riwayat Tabarani, hadis riwayat Tabarani. 10,000 lidah sampai kamu bisa jawab sama aku. Bagaimana 10,000 lidah sama Sayyidina Musa? Itu biar dia bisa bicara. Juga bagaimana 10,000? Ini lihat ya, 10,000. Kalau Allah Ta'ala kasih badan kita semuanya kuping seperti ini, sudah badan kita tutup di setelah berapa ini? 100 mungkin. Tapi itu maksudnya badanmu semuanya bisa dengar saya. Setiap atak zarrah di badanmu bisa dengar saya. La ilaha illallah. Wa akhrajal Qudai an Qudai bersabda أن الله كلم موسى ب140,000 كلمة 140,000 kata Allah Ta'ala bicara sama Sayyidina Musa. ومعنى ذلك أنه فهم معنى يعبر عنه بيد. روي أن موسى عند قدومه من المناجاة كان setelah dia datang dia tutup udhunnya لئلا يسمع كلام الخلق إذ صار عنده أقبح ما يكون من أصوات البهائم فلم يستطع سماعه بسبب ما ذاق من اللذة. Setelah rasa lazat itu dia dengar kalamullah Ta'ala, dia enggak mau dengar orang lain. Wasara Sayyidina Musa juga setelah dia bicara dengan Allah Ta'ala, dia jadi bisa dengar kaki tadi apa? Kaki semut. Bisa dengar kaki semut itu berapa itu? Nah, kaki semut di malam yang gelap. Terus sejauh 10 farsakh. Berapa kilo sejauh dari masafa itu? La ilaha illallah. Kenapa? Setelah itu ifiknya. Karena dia tadi bisa bicara dengan Allah Ta'ala atau bisa dengar Allah Ta'ala. Dengarannya jadi kuat sampai dia bisa dengar kaki semut kalau dia di jalan. Waqad asyraqa wajhuhu bin-nur fama ra'ahu ahadun illa 'amiya. Sayyidina Musa juga wajahnya jadi cahaya setelah dia bicara. Kalau ada yang lihat wajahnya langsung jadi buta. Sayyidina Musa usap sama wajahnya balik lagi. Fakana yamsahu ar-ra'i wajhahu mimma 'alayhi fayuruddu Allah 'alayhi basarahu. Fatabarqa'a. Sayyidina Musa jadi pakai burqa. Seperti cadar. Kenapa? Karena cahaya dari wajahnya jadi ganggu orang yang lihat dia jadi batu jadi apa bahasa buta, jadi buta sudah tutup. Harus dia pakai seperti kita setelah kita bilang cadar. Namanya burqa. Burqa sampai tidak ada yang bisa lihat. La ilaha illallah. Wa baqiyal burqa itu burqa yang kita setelah kita namanya cadar sama Sayyidina Musa sampai dia meninggal.
ila an mat. Walaula anna subhanahu wa ta'ala yumsihi ma dhaqa 'inda munajatihi mimma la yaqdir 'ala wasfihi lama amkana an ya'nas ila syai'in. La ilaha illallah wallahu a'lam bis-shawab. Sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atin tantazimu. Ini mungkin sudah selesai sifat. Masih ada lagi insyaallah kita belajar. Sudah stop ya kan Fakidratun itu insyaallah besok minggu depan.